kasihmu hanya untuk hamba yang suci. Mas Isno gabung terlibat di Madrasah Rumi sejak tahun berapa ya kita ketemu? Dari awalnya pertama di tahun berapa ya, sebelum Covid. Sebelum Covid ya, 2018-an berarti ya? 2018-an. 2018-an kita di Covid sebenarnya agak terhambat sedikit ya, tapi 2017-2018 ya. Covid itu 2019 akhir tengah ya. 20 ya. 2018-2019 kita sudah Madrasah Rumi. Mas Isno gabung waktu itu. Apa yang dikesani oleh Mas Isno? Kita sekaligus refleksi karena kita sekaligus ulang tahun 10 yang ke-10 ini. 10 tahun. Ya. Ya, banyak inspirasi ya. Ya. Terutama dalam seperti berulang kali setiap kali pertemuan saya terus termotivasi untuk terus berkarya. Bahkan saya menemukan syair lagu tadi itu dari Injar Koban itu karena saya sering ikut Madrasah Rumi, kok ternyata sastra Timur Tengah itu menarik untuk Oh ya, itu Nizam Kobani ya. Itu apa? Aku mencintaimu sebelum mengenal arti cinta. Kemudian aku tidak seperti seniman troubadour. Troubadour itu seniman keliling, biasanya seniman keliling yang main sulap, main pementasan musik, menari dan lain sebagainya. Dan aku juga bukan pengukir yang tangannya sanggup melakukan banyak hal yang indah gitu ya, banyak hal yang luar biasa. Tapi kemudian selanjutnya, tetapi aku ingin mengenalmu seperti apa yang dilakukan seperti kedua belah tanganku. Dilakukan oleh kedua belah tangan untuk dalam membentuk lekuk tubuhmu yang indah. Jadi cinta membuat, kira-kira gitu ya dari lagu tadi, cinta membuat seseorang mengenali kekurangannya, tetapi cinta juga menumbuhkan semangat untuk melakukan sesuatu demi yang dicintainya. Batas kemampuan Di luar batas kemampuan dia tetap menerobos karena cinta itu. Mencoba lah. Ya, itu lagu diciptakan tahun 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Jadi itu lagu yang luar biasa, kira-kira tentang kekuatan cinta ya, kekuatan cinta. Terima kasih Mas Tris. Masih kita lihat yang lain lagi, slide yang lain lagi. Ini menceritakan tentang jika misalnya ada pertanyaan, cinta itu banyak kan? Atau jangan-jangan kita bingung, saya sebenarnya mencintai siapa sih? Atau kita bingung, sebenarnya yang mencintai kita itu siapa sih? Apakah kita dicintai oleh Tuhan atau tidak? Ataukah kita dicintai oleh istri kita atau tidak? Kita punya anak banyak misalnya, atau punya teman banyak, kita kebingungan, kita ingin tahu di antara mereka siapa yang cintanya lebih besar pada kita. Kita pasti kebingungan kayak gitu. Karena cinta menurut Rumi, menurut Samsi Tabriz sebenarnya, kalau sempat nanti kita akan bicarakan, ada 40 kaidah cinta dari Samsi Tabriz. Samsi Tabriz ini gurunya Rumi. 40 kaidah, di antaranya kalau nggak salah di kaidah ketiga atau keempat, cinta itu membutuhkan teman, butuh pasangan, kekasih. Di para penganut Rumi yang lain, salah satu cara untuk melatih cinta itu memang kita harus punya kekasih yang terjelmakan. Oke, balik lagi pada pertanyaan tadi. Bagaimana cara kita menentukan mana yang cinta kita atau tidak mencintai kita? Kata Rumi, ada puisi menarik. Ketika kau senang, kau akan pergi pada orang yang kau cintai. Oke, itu hal yang biasa kita lakukan. Kita punya uang, kita bahagia, kita datang pada yang kita cintai. Kita pengen tunjukin bahwa kita punya sesuatu.
bahwa kita mencintainya, kita kayak gitu. Tapi selanjutnya yang menarik, tapi ketika kau sedih, kau akan pergi pada orang yang mencintaimu. Pertanyaannya, kita mau milih yang mana? Oke, sebelum itu, jadi pada saat kita sedih, pada saat kita susah, kita akan datang pada orang yang kita yakin dia peduli pada kita. Peduli pada kita pada saat kita susah, itu artinya dia mencintai kita. Kalau dia peduli, kalau dia mau menolong kita, kalau dia mau ngedengerin igauan kita, mendengarkan keluhan kita, omong kosong kita, dia mencintai kita. Nah, pertanyaannya adalah dari dua baris ini, apakah kita akan tetap menghabiskan waktu mengejar yang kita cintai, atau kita mulai peduli pada yang mencintai kita? Selama ini bisa jadi kita keliru karena kita lebih peduli mengejar yang kita cintai, lalu melupakan yang mencintai kita. Ada banyak sahabat kita yang mencintai kita. Buktinya sahabat itu mau dengerin kita pada saat kita susah, mau berbagi pada kita pada saat kita susah. Tetapi sahabat itu segera kita tinggalkan pada saat kita punya rezeki, punya kesenangan, kita mencari orang yang menyenangkan kita. Puisi ini tentu membuat kita mestinya berefleksi. Jangan-jangan selama ini kita meninggalkan yang mencintai kita. Itu pemaknaan dasar untuk hubungan kita. Orang tua tentu mencintai kita karena udah ngurus kita walaupun kita belum memberikan banyak hal kebaikan padanya. Istri kita, bagi yang punya istri, bagi yang punya suami, tentu mencintai kita karena dengan sejumlah kebiasaan buruk kita, kemalasan kita, ketidakproduktifan kita, dia masih menerima kita. Tetapi jangan sampai kepala kita, benak kita masih membayangkan pacar yang lama. Karena itu yang lebih kita cintai. Mestinya tidak. Kita memilih orang yang mencintai kita, bukan yang kita cintai. Pemaknaan dasar itu. Tetapi mari kita naikkan sedikit menjadi pemaknaan yang lebih dalam lagi. Kira-kira pada siapa kita mengeluh pada saat kita memiliki masalah? Pada saat masalahnya sangat banyak sekali. Masalah yang menurut kita itu tidak bisa kita selesaikan. Pada siapa kita akan datang dan mengeluhkan itu? Pada Tuhan. Karena diam-diam, kalaupun tidak terumuskan, kita percaya Tuhan mencintai kita. Kita percaya Tuhan akan dengar keluhan kita. Kita percaya bahwa walaupun sebelumnya kita tidak pernah menghadapnya, menyebutnya, memujinya, Tuhan pasti masih mau dengar. Kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dari keluhan kita itu. Rumi mengingatkan sekali lagi, ketika kau senang, kau akan pergi pada orang yang kau cintai. Tapi ketika kau sedih, kau akan pergi pada orang yang mencintaimu. Pertanyaan buat kita adalah, apakah kita memilih untuk setia pada yang kita cintai, atau memperbaiki hubungan dengan yang benar-benar mencintai kita? Jangan salah pilih, jika tidak kita akan kehilangan marwah cinta. Ada lagu lain, Mas Tris? Silakan.